Oke, selamat datang kembali. Pembelajaran kita untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang uang dan lembaga keuangan ya. Tapi untuk hari ini kita akan membagi, 2 pertemuan ini dengan besok. Untuk hari ini kita akan membahas tentang uang dulu ya. Nah, eee, kita akan langsung masuk ke dalam materi, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita lihat dulu sebentar, peta konsep apa-apa aja yang akan kita pelajari di materi kita ini. Nah, di sini sudah ada, serbuat, apa namanya, peta konsep. Kalau nanti uang kita belajar, kita akan mempelajari 3 subbabnya, yaitu ada fungsi uang, jenis uang, dan nilai uang. Tapi nanti akan terperkaya sedikit-sedikit lagi dari, pelajaran yang lain, ya, dari level yang paling tinggi lagi dari SMA. Dan juga nanti untuk besok kita akan belajar tentang lembaga keuangan, kita akan belajar tentang bank dan non-bank. Pelajaran ini sebenarnya di kelas 9 SMP, cuman selama kita belajar dulu di kelas 9, di buku kita tidak ada mempelajari ini. Jadi kita bahas sekarang, oke? Nah, kita langsung masuk ke materi saja, ya. Di sini kita akan mempelajari tentang uang dulu pertamanya. Apa sih yang dimaksud dengan uang? Eh, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu sejarah perjalanan uang ini di seluruh dunia. Eh, Uang itu dulu, pertama sekali itu tahapannya itu adalah tahapan pra-barter. Jadi uang itu dulu merupakan, penemuan baru dalam sejarah kehidupan manusia, ya. Menurut sejarah, uang itu sudah ada sejak 4 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Ya, uang pertama kali ditemukan di daratan Cina dan beberapa negara di sekitar Laut Tengah. Nah, kita lihat yang pertama tahap prabarter ini, yaitu adalah pada tahap ini masyarakat belum mengenal namanya pertukaran ya. Mereka berusaha memenuhi kebutuhan dengan usaha sendiri, yakni mengambil langsung dari alam sekitar, tempat tinggal, cara nomaden. Nomaden itu adalah setelah dia mengambil nanti hasil bumi di satu daerah, baru setelah habis dia akan berpindah. Nah, yang kedua, itu adalah barter ya. Mungkin kamu udah tahu apa itu yang maksud barter. Barter itu, eee, misalnya satu ekor kambing contohnya ditukarkan dengan 10 ekor ayam. Jadi istilahnya itu barter ini adalah pertukaran antara barang dengan barang. Tapi tahap barter ini banyak, kelemahannya ya. Salah satunya itu adalah sulit menemukan, dua belah pihak yang mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sama dan lain sebagainya. Makanya untuk tahap barter ini hanya sebentar saja. Nah, setelah itu, eee, tahap yang ketiga itu adalah tahap uang barang. Nah, bagaimanakah maksudnya tahap uang barang ini? Tahap uang barang itu karena kesulitan yang timbul karena sistem barter yang tadi. Jadi mendorong manusia untuk menciptakan cara pertukaran yang lebih praktis. Nah, yaitu menggunakan uang barang. Jadi uang barang itu adalah barang yang disukai oleh setiap orang dan diterima semua pihak sebagai alat pertukaran ya. Jadi contohnya itu seperti kulit kerang, tulang binatang, garam, teh, tembakau, senjata tajam, batu intan, dan logam-logam mulia yang lainnya. Itu dia. Jadi itulah tahap uang barang. Jadi kita lanjut lagi. Untuk tahap berikutnya itu dikenal dengan tahap uang tanda. Ya, apa sih yang dimaksud dengan uang tanda? Jadi uang tanda ini itu adalah uang yang memiliki nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Nanti kita bahas tentang nilai ini ya. Jadi uang tanda itu dibuat karena dibutuhkan, ya. Karena dibutuhkan uang logam dengan pecahan lebih kecil untuk keperluan sehari-hari. Jadi uang tanda ini pertama kali diedarkan di Inggris pada tahun 16 dibuat dari bahan perunggu dan perak, gitu ya. Lanjut lagi. Jadi lanjut lagi ke tahap uang kertas. Jadi uang kertas itu yang kita pergunakan setiap hari juga pada saat zaman ini. Jadi transaksi dalam jumlah besar dengan menggunakan uang logam kan kurang praktis ya. Karena kan logam kan berat ya. Jadi karena kesulitan itu, maka pada abad 16 di Inggris, Belanda, Belgia beredarlah namanya uang yang nilai intrinsiknya tidak ada sama sekali atau sangat kecil bila dibandingkan dengan nilai nominalnya. Jadi terciptalah namanya eh, tahap uang kertas. Jadi peristiwa ini dulu berawal dari dibukanya apa namanya bank-bank atau dalam istilah
eee, ekonominya dulu banco namanya ya. Jadi awal kata dari bank itu adalah banco nulis, yaitu tempat penitipan uang di kota London, Amsterdam. Nah, dan yang terakhir itu adalah tahap uang giral. Jadi tahap uang giral itu bisa dikatakan yang sekarang lagi berkembang ya. Perkembangan ekonomi itu kan semakin meningkat, ya menuntut adanya alat pertukaran yang lebih simpel dan efektif, efisien. Karena itulah diciptakan namanya uang giral atau sering dikatakan ini adalah uang bank ya. Jadi inilah tahap-tahap sejarah perjalanan uang di seluruh dunia. Kita lanjutkan uang ya. Jadi apa pengertian uang itu? Uang adalah alat pertukaran yang secara luas dipakai dan diterima umum, yang juga bisa digunakan untuk satuan nilai. Jadi syarat utama dikatakan sebuah benda adalah uang, itu adalah bisa digunakan sebagai alat pertukaran dan memang diterima oleh masyarakat luas atau masyarakat umum. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi jenis uang itu, jadi uang itu dapat dibagi dua kelompok ya. Yang pertama itu adalah uang giral dan yang kedua adalah uang kartal. Ya, jadi uang giral itu seperti contohnya cek ya, baru yang kedua digit giro, dan yang ketiga adalah seperti kartu kredit. Seperti yang kita bilang tadi, tahap uang giral itu sering dikatakan juga uang bank. Jadi istilahnya jenis-jenis uang ini adalah yang dikeluarkan oleh bank. Ini maksudnya bank umum ya, bukan bank sentral. Nah, yang mengeluarkan uang kartal itu Bank Indonesia. Nanti kita bahas di besok ya pertemuan kita di bank. Uang kartal itu contohnya apa ini? Uang kertas dan uang logam. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama uang giral kita bahas dulu. Jadi jenis uang giral ini contohnya tadi seperti cek ya. Apa sih yang dimaksud dengan cek? Mungkin sebagian dari kamu sudah mengetahui itu apa cek ya, semacam kertas ya. Ya, memang kertas ya gitu. Apa sih yang dimaksud? Itu adalah surat atau warkat atau dokumen yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Jadi bentuk cek itu ini udah terbuat di sini. Jadi bentuknya begini ya. Jadi di sini nanti ada nama si penerima uang tersebut dan jumlah uangnya beserta juga nama bank yang ada di sini. Jadi kamu perhatikan bagus-bagus detailnya ya. Inilah bentuk cek gitu ya. Oke, dan biasanya kalau penggunaan cek ini biasanya untuk pembayaran yang secara tunai ya, secara tunai. Oke, yang kedua yaitu jenis uang giral yang itu yang disebut biljet giro ya. Apa yang dimaksud dengan biljet giro? Yaitu surat perintah kepada bank penyimpan dana guna memindahkan dana dalam jumlah tertentu ke rekening lain yang tertulis dalam dokumen biljet giro. Jadi istilahnya di sini adalah seperti pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lain, semacam transfer lah istilahnya ya. Jadi bentuknya biljet giro gini ya. Ya, jadi ada sini detail-detailnya seperti tanggal efektif, nama bank tertarik dan segala macam. Bisa kamu perhatikan di video ini bentuk digit giro beginilah bentuknya. Ya, oke kita lanjutkan lagi. Dan yang terakhir itu adalah jenis uang jenis giral yaitu kartu kredit atau kartu debit. Ini mungkin hal yang familiar yang kamu tahu ya. Bahkan di antara kamu mungkin ada yang mempunyai ini. Jadi kalau kartu kredit itu adalah alat pembayaran yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai untuk ditukarkan dengan berbagai barang dan jasa. Ya, yang pertama dulu kartu kredit. Jadi kartu kredit itu sebenarnya seperti utang atau pinjaman dari bank secara cuma-cuma dengan syarat yang tidak terlalu ketat seperti kamu meminjam langsung ke bank ya. Jadi biasanya kalau kartu kredit itu ada limitnya ya. Kartu kredit sama seperti bentuknya seperti kartu debit juga. Nanti kita lihat kartu debit maksudnya apa. Ya, jadi kalau kartu kredit itu ada limitnya, ada yang platinum, ada yang gold dan segala macam. Jadi nanti kita akan diberikan fasilitas kredit secara cuma-cuma ya, tapi ingat kamu harus membayarnya eh, membayar apa namanya uang yang telah kamu pergunakan dari kartu itu pada saat waktunya. Kalau contohnya lewat dari situ kamu akan kena denda gitu dia. Jadi kalau kartu debit itu kartu dengan jumlah uang atau saldo yang ada di tabungan bank. Jadi contohnya kamu mempunyai rekening di bank ya, rekening di bank deposit, kamu akan diberikan kartu debit. Ya. Kalau kartu debit itu adalah semacam
kartu yang memang jumlah uang di kartu itu sama dengan jumlah uang yang ada di buku tabunganmu. Jadi nanti bisa juga kamu pergunakan untuk menarik uang dari ATM ya, mesin ATM. Contohnya kamu butuh uang tunai secara tiba-tiba contohnya. Jadi bentuknya ada serbuat di sini, credit card dan debit card ya. Sama bentuknya persis ya, cuman penggunanya berbeda. Lanjut lagi. Kita sekarang masuk ke jenis uang kartal. Uang kartal tadi hanya dua jenis saja, yaitu kertas dan uang logam. Jadi uang kertas, pecahan uang kertas di Indonesia ini ada yang 1.000, 2.000, 5.000, 100, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Ya, ingat uang kartal itu adalah dicetak oleh Bank Indonesia, oleh perusahaan Peruri namanya. Nanti kita bahas lagi di bank ya. Nah, ini dia uang kertas. Jadi uang kertas itu sebenarnya lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan uang logam. Ya, karena dari tingkat keefisiennya lebih efisien kita bawa uang kertas daripada uang logam. Karena uang logam juga istilahnya, karena uang logam itu pecahannya kan sampai 1.000 saja paling besar. Itu dia. Ini dia uang logam ya. Jadi kalau uang logam itu berarti terbuat dari logam metal ya. Kalau uang logam kita itu contohnya dari aluminium ya, kuningan dan segala macam. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi uang. Jadi fungsi uang itu dibagi atas dua. Yang pertama itu fungsi asli atau primer, yang kedua itu adalah fungsi turunan atau sekunder. Kita akan bahas satu persatu ini, tapi kita lihat dulu. Jadi fungsi asli itu, jadi uang itu bisa dikatakan juga sebagai alat tukar, dan yang kedua sebagai alat satuan nilai, dan fungsi turunan sekunder, uang itu dikatakan alat pembayaran, penimbun kekayaan, dan pemindah kekayaan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas tentang fungsi asli atau primer. Yang pertama, sebagai alat tukar, ya, dikatakan uang sebagai alat tukar itu maksudnya itu eh, fungsi ini memudahkan terjadinya pertukaran dan tidak perlu menunggu adanya kesamaan kehendak ya. Caranya yang ditukarkan langsung dengan barang atau barang ditukarkan dahulu dengan uang, kemudian uang ditukarkan kembali dengan barang. Nah, jadi uang bisa digunakan sebagai perantara pembayaran dan alat sirkulasi. Jadi contohnya saya ambil contoh ini, kayak ketika kamu contohnya belanja ke pasar, kamu akan mendapatkan sayurnya, baru kamu belikan dengan uang. Jadi itu salah satu di asli itu adalah alat tukar. Yang kedua, itu fungsi uang asli sebagai satuan nilai ya. Jadi maksudnya satuan nilai ini adalah sebagai satuan nilai dia, uang dapat digunakan untuk mengukur nilai suatu barang, kemudian membandingkannya dengan barang lain. Nah, contohnya bisa kita lihat di gambar. Contohnya kamu lihat di Indomaret nih, saya ambil contoh ya. Contohnya Malkis dengan Roma, kamu lihat perbandingan harganya. Oh, kalau Malkis di sini 7.400, kalau Roma 9.700. Jadi inilah satuan nilainya. Jadi satuan nilai Malkis dengan biskuit kelapa itu beda sekian-sekian. Nah, itu dia. Jadi kita bisa membandingkan satuan nilai atau harga suatu barang dengan barang yang lain. Nah, itu dia. Nah, jadi kita lanjut lagi. Nah, setelah ini terkat dulu videonya. Setelah ini nanti akan kita lanjutkan fungsi uang, fungsi turunan ya, sekunder. Nah, setelah ini kita akan membuat latihan sedikit ya, baru nanti kita akan lanjutkan lagi video ini untuk pembahasan yang fungsi turunan. Oke, terima kasih.